Halo dudes, kembali lagi di channel Bang Iris. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Pada suatu malam Natal yang dingin di tahun 1985, seorang anak laki-laki bernama John Bennett duduk sendiri di kamar tidurnya di Boston, Massachusetts. Ia tidak punya banyak teman dan sering merasa kesepian. Namun malam itu, ia mendapatkan hadiah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mendapatkan seekor boneka beruang berbulu coklat yang diberi nama Ted. John sangat menyayangi boneka itu. Suatu malam, ia membuat sebuah permohonan ajaib. Ia berharap agar Ted bisa hidup dan menjadi teman sejatinya selamanya. Malam berlalu dan saat pagi tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ted benar-benar hidup. Ted bisa berbicara, bergerak, dan berpikir layaknya manusia. Ia bukan lagi boneka biasa, tetapi seorang sahabat sejati bagi John. Kabar tentang boneka ajaib ini pun segera menyebar, menarik perhatian banyak orang. Ted bahkan sempat muncul di televisi dan menjadi sensasi nasional. Namun, seperti kebanyakan selebriti instan, ketenarannya perlahan meredup seiring waktu. 30 tahun kemudian, John kini sudah beranjak dewasa. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama Ted yang kini memiliki gaya hidup yang jauh dari kata dewasa. Mabuk-mabukan, berpesta, dan menonton film sepanjang hari. Meskipun Ted adalah boneka, ia menjalani hidup seperti pria biasa yang suka bersenang-senang. Sementara itu, John bekerja di sebuah perusahaan rental mobil. Tetapi ia tidak begitu ambisius dalam pekerjaannya. Yang lebih penting baginya adalah hubungannya dengan pacarnya Lori Collins. Lori adalah wanita cantik dan sukses yang sangat mencintai John. Tetapi ia mulai merasa bahwa kehadiran Ted menghambat kedewasaan John. Suatu malam, Lori dan John menghadiri pesta ulang tahun bos Lori, Rex. Rex adalah pria kaya dan angkuh yang tertarik pada Lori. Di pesta itu, Lori mulai menyadari bahwa John lebih tertarik bersenang-senang dengan Ted daripada membangun masa depan dengannya. Sementara itu, Ted pun memiliki masalahnya sendiri karena ia adalah boneka hidup. Ia kesulitan menemukan pekerjaan. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko swalayan. Tetapi bukannya bekerja dengan serius, ia justru menggunakan pekerjaannya untuk mendekati para wanita. Di sisi lain, seorang pria bernama Donnie dan putranya, Robert, terobsesi dengan Ted. Donnie adalah pria aneh yang sejak kecil menginginkan boneka Ted, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Sekarang ia ingin menculik Ted dan memberikannya kepada putranya, sesuatu yang akan menjadi ancaman besar di kemudian hari. Sementara itu, hubungan antara John dan Lori semakin memanas. Lori merasa bahwa selama Ted masih ada, John tidak akan pernah tumbuh dewasa. Ia meminta John untuk memilih antara dirinya atau Ted. John, meskipun mencintai Lori, merasa sangat berat untuk meninggalkan sahabatnya sejak kecil. Pada akhirnya, Lori memberikan ultimatum kepada John. Jika ia ingin tetap bersama Lori, maka Ted harus pindah dari apartemen mereka. John akhirnya setuju dan membantu Ted menemukan tempat tinggal sendiri. Meskipun berat, mereka mencoba berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Namun, apakah itu benar-benar akhir dari kebersamaan mereka? Setelah berpisah dari John, Ted kini tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil dan tetap bekerja di toko swalayan. Meskipun awalnya ia menikmati kebebasan barunya, ia merasa kesepian tanpa John. Ted mencoba menjalani kehidupannya sendiri, tetapi tetap saja gaya hidupnya yang liar dan kekanak-kanakan tidak banyak berubah. Di sisi lain, John berusaha memperbaiki hubungannya dengan Lori. Tetapi tanpa Ted, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Meskipun Lori ingin agar John lebih dewasa, ia juga melihat bahwa John menjadi kurang bahagia tanpa sahabatnya. Suatu malam, Ted mengundang John ke apartemennya untuk berpesta bersama Sam G. Jones, aktor yang terkenal karena peran filmnya dalam film Place Garden, film favorit mereka sejak kecil. John tidak bisa menahan godaan itu, dan meskipun ia berjanji kepada Lori untuk tidak terlibat dalam kekonyolan Ted lagi, ia tetap ikut berpesta. Namun, pesta itu berakhir dengan kekacauan.
John datang terlambat ke makan malam penting bersama Lori dan bosnya Rex. Lori yang sudah lelah dengan sikap kekanak-kanakan John akhirnya memutuskan hubungan mereka. Tetapi ia tahu bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Sementara itu Donnie dan putranya Robert akhirnya melancarkan rencana mereka untuk menculik Ted. Suatu hari Ted sedang bersantai di apartemennya. Ketika Donnie menyusup masuk dan menangkapnya, Ted mencoba melawan, tetapi karena ia hanyalah boneka kecil, ia tidak bisa berbuat banyak. Donnie membawa Ted ke rumahnya dan berencana untuk menjadikannya boneka pribadi untuk Robert. Ted yang sangat cerdas dan licik berusaha melarikan diri. Ia berhasil menghubungi John menggunakan telepon rumah Donnie, memberitahu bahwa dirinya telah diculik. Tanpa berpikir panjang, John segera bergegas menyelamatkan sahabatnya. Ia bekerja sama dengan Lori yang meskipun masih marah, tapi dia tidak bisa membiarkan Ted dalam bahaya. Mereka berdua mengikuti jejak Ted hingga ke stadion sepak bola kosong, di mana Ted berusaha kabur dari Donnie dan Robert. Kejar-kejaran terjadi, dan akhirnya Ted berhasil melepaskan diri dari genggaman Donnie. Tetapi nasib buruk menimpanya. Ia jatuh dari ketinggian dan tubuhnya robek. John dan Lori segera menghampiri Ted, tetapi terlambat. Ted terbaring diam dan tidak bergerak, seolah-olah kehidupannya telah berakhir. John merasa sangat terpukul, menangis di samping sahabatnya, menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Ted sebagai bagian dari hidupnya. Malam itu John dan Lori membawa Ted kembali ke apartemen dan mencoba memperbaiki robekan pada tubuhnya. Namun meskipun mereka menjahitnya kembali, Ted tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dalam keputusasaan, John memohon kepada langit, berharap keajaiban terjadi sama seperti saat ia masih kecil. Dan seperti keajaiban Natal bertahun-tahun lalu, Ted tiba-tiba bangun kembali. Ted menggoda John dan Lori berpura-pura bahwa ia masih mati, tetapi akhirnya tertawa dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. John dan Lori sangat bahagia melihatnya kembali. Kejadian itu membuat Lori menyadari betapa pentingnya Ted dalam kehidupan John. Dan akhirnya ia memaafkan John. Beberapa waktu kemudian, John dan Lori kembali bersama dan menikah. Sementara Ted kembali menjalani hidupnya dengan lebih bertanggung jawab. Meskipun masih suka bersenang-senang, ia kini lebih sadar akan batasannya. Akhirnya, John, Lori, dan Ted tetap bersahabat, membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak bisa dipisahkan oleh apapun, bahkan oleh usia, hubungan, atau tanggung jawab. Ya, itu adalah akhir dari cerita Ted. John dan Lori akhirnya bersama kembali dan menikah. Sementara Ted tetap menjadi bagian dari hidup mereka meskipun Ted masih nakal dan usil. Tapi ia mulai lebih bertanggung jawab. Di sisi lain Donnie yang ditangkap polisi, tapi Robert, putranya, masih menjadi anak yang aneh dan obsesif. Kisah ini membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak bisa dipisahkan oleh apapun, baik oleh usia, hubungan, atau tanggung jawab. Kalau kamu suka sama cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Terima kasih dan salam Bangirs. Bye, dudes. Duh, teh kasar Kunaon sih, teh? Keluar hujan di kumaha tuh, euy. Boga payung ceu nginjem dek lah. Ek mari udud. Lah atuh meni kudu maksa-maksakeun teuing sia teh oki kunaon? Meni sunat kudu teuing atuh udud teh beres nyatu teh kunaon meni kudu teuing sia teh ha? Sebal mah teh kerasa ku batur atuh, euy. Pan sia teh boneka meureunnan. Ha, ari masalah nyandu mah teu boleh ka teh jelema, euy. Ye oki aing ge jelema teu kitu Ayo lah buru ka dieu minta duit dewek ka kehujanan kajeun lah. Eta. Ayo ka dieu minta duit dewek geus asa ngaheuheumpeur ayo sungut sebal. Kendai lah eueuh payung mah deka lumpat teh ka warung maksakeun. Kenae deka, jibruk oge kenae. Moal naon ieu asal aya udud di pokona mah. Sok atuh ka dieukeun duitna teu kuat teh ka. Cing karunya atuh ka deuk ieu sungut aduh geus teu kuat teh ka geus asa ngahakan karbit sumpah. Teu boga duit teh ka. Ya aku mah teu boga duit geceng-geceng acan. Cing karunya ka dewek euy pan dewek teh meureun dulur maneh keneh. Atuh sia mah duit kamari ka manakeun? Pan Goblok. beak dipake meuli ranjang sia teh, ha? Pan eta jang molor urang-urang keneh, ari sia areknya kitu molor di luarnya dina keramik, pan tiris meureunnan sia teh. Kajeun lah deka molor keramik daripada dewek kasungut koha teu udud. Ya dengekeun nya bisi dewek kudu carita mah. Deka yang modo ge beulaan di tatahan euy. Kuat maksakeun umpat heula ka warung.
Tong lobating udud coba sia teh. Mending belikeun makanan kahakanan. Eta teh kan goreng karena kesehatan maneh. Karena jantung teh goreng. Itu bukan jantung deh kah? Hese deka ngabejaan sia matang kurak sia bangsat. Dasar boneka cimol sia. Ngabangus ya tangkurak dia sia. Tapi aing mah tadi bare sia. Aduh aing ngabangus sia anjing. Sok meta oke. Oh aya goceng. Goceng udut udut tangkurak. Aduh anjing sia. Kurang ngajar kunaon teh nyimin culak itu boneka teh anjing teh. Ngabangus anjing. Ki cungur sia bangsa. Kunaon sih teh? Si Haji Arni. Astagfirullahaladzim. Sia. Astagfirullahaladzim. Kadi Sia sok jeung dewe ka dieu sia tangkurak cia bangsat sia nyalutak sia jelema oge jelema naon sia kafir sia. Aduh modar sia anjing. Cekek ku aing sia modar sia anjing sia tobat sia. Minta duit goceng ka temere tangkurak boneka ieu boneka. Tangkurak. mana pangabuk anjing cocok. Kemana sih anjing? Iya, modar sia tangkurak. Ka dieu sia. Bandel. Nakal sia. Tangkurak pelit Haji Ani kikir sia. Aduh, cek dewek oge piceun jual eta TV modar hayu digugulung tangkurak mah sia. Tah, rasakeun tah. Aduh, dicangkengeut. Hampura lang euy. Efek yang udah dia terjadi kieu deh. Aduh. Coba mendibikeun eta duit goceng meureun moal kieu kejadianna euy. Aduh. Sakit nyeri angan. Aduh.